Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini dengan tujuan pembelajaran mampu menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN melalui peta rupa bumi. Untuk poin pertama, sejarah ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1947 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Organisasi ini dibentuk melalui Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Dari 5 negara pendiri negara ASEAN, salah satunya kita patut berbangga akan. Dan orang-orang yang berjasa dalam berdirinya negara ASEAN ini atau organisasi ASEAN ini adalah yang pertama ada Malik, utusan dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, utusan dari Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam, utusan dari Singapura. Dan yang keempat, Sanat Koman, utusan dari Thailand. Dan yang terakhir, Francisco Ramos, utusan dari Filipina. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis ASEAN. ASEAN terletak di antara dua samudra, bisa kita lihat dalam tayangan kita di belakang ini di layar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih dari 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN ini iklim tropis. Itu dikarenakan dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, ASEAN ini memiliki 10 anggota negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Keempat, Thailand. Kelima, Filipina. Keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Laos. Kesembilan, Myanmar. Dan yang terakhir, Kamboja. 5 negara pertama merupakan negara pendiri organisasi ASEAN. Dan selanjutnya diikuti oleh 5 negara selanjutnya. Negara-negara yang bergabung setelah 5 negara pelopor, yang bergabung pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian diikuti oleh Vietnam. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1945. Selanjutnya, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 bersamaan juga dengan Myanmar di waktu yang sama, 23 Juli 1990. Dan yang paling terakhir adalah Kamboja. Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1990. Jadi, total anggota negara ASEAN adalah 10 negara. Mari kita membahas satu persatu untuk masing-masing negara ASEAN ini. Yang pertama, Indonesia. Kita akan membahas tentang kondisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum. Yang pertama, sirkum Pasifik dan yang kedua Mediterania.
yang menyebabkan Indonesia ini banyak memiliki gunung berapi. Selain itu juga, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya itu rawan gempa. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Yang kedua, negara Malaysia. Malaysia terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur yang umumnya itu sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok. Dan iklim di Malaysia itu tropis khatulistiwa. Yang ketiga, Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya itu relatif datar, akan tetapi ada beberapa tempat yang bisa dijumpai perbukitan. Dan iklim di Singapura itu iklim tropis. Yang keempat, Thailand. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah. Dataran tinggi di bagian timur, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran air sungai Chao Phraya. Iklim di negara Thailand adalah iklim tropis. Negara selanjutnya adalah Filipina. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan, hampir kurang lebih seperti Indonesia. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina ini banyak memiliki gunung Merapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Dan iklim di Filipina itu tropis basah. Selanjutnya itu Brunei Darussalam. Dapat dilihat dalam peta yang ada, Brunei Darussalam itu terdiri pada dua wilayah terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Bisa kita lihat dalam peta yang ada, wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Dan iklim yang berlaku di Brunei Darussalam adalah tropis khatulistiwa. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam itu terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Yang kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dapat kita lihat dalam peta yang ada. Dan yang terakhir adalah delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Dan iklim di Vietnam itu bagian utara iklim sedang, sedangkan di bagian selatan adalah iklim tropis. Negara selanjutnya, Laos. Laos itu merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya itu tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya itu merupakan dataran. Ini Laos ini sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Kalau Indonesia sebagian besar wilayahnya itu adalah laut. Tapi kalau Laos sebagian besar wilayahnya adalah daratan. Iklim di Laos itu adalah iklim tropis. Negara selanjutnya yaitu negara Myanmar. Bisa perhatikan peta yang ada.
Negara Myanmar itu terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya itu berjajar dari utara ke selatan. Bisa diperhatikan dalam peta yang ada. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi oleh hutan-hutan lebat. Dan iklim di negara Myanmar adalah iklim tropis. Selanjutnya, Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring, bisa diperhatikan dalam foto ya. Di bagian tengahnya itu terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan di bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Jadi kalau diperhatikan, negara Kamboja ini menyerupai piring. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai saat ini, Sungai Mekong itu merupakan sungai yang terpenting di negara Kamboja. Dan iklim yang berlaku di negara Kamboja adalah tropis basah. Nah, itulah ke-10 negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kiranya apa yang sudah kita bahas bersama itu boleh mendapatkan perhatian sehingga pada saat menghadapi ujian nanti bisa mendapatkan yang baik. Dan menutup pertemuan kita pada saat ini, di masa pandemi COVID-19, marilah kita mengikuti anjuran pemerintah untuk yang pertama, mari kita memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan agar sekiranya kita bisa terhindar dari virus. Oke, sampai di sini kita. Sampai ketemu di lain